kita akan membahas mengenai daftar pustaka. Nah, sebelum kita membahas apa saja yang terdapat di dalam daftar pustaka, bagaimana penulisannya, kalian harus memahami terlebih dahulu daftar pustaka itu apa sih. Nah, daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kalian menulis daftar pustaka. Untuk yang pertama, penulisan daftar pustaka harus disusun secara alfabetis, artinya dimulai dari huruf A sampai Z. Kemudian, nama penulis harus diinversi atau dibalik. Contohnya seperti ini, misalnya Ani Nugraha. Jadi Nugraha, Ani. Nah, tetapi jika ditulis lebih dari satu orang, atau jika penulisnya lebih dari satu orang atau dua atau ada tiga, jadi nama yang dibalik hanya nama penulis pertama saja. Kemudian untuk nama penulis, nama depan penulisnya hanya ditulis menggunakan inisial saja, seperti contohnya nama yang tadi, Ani Nugraha menjadi Nugraha, A. Nah, itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Hani Nugraha menjadi Nugraha, H. Ya, jadi untuk nama depan penulisnya hanya berupa inisial saja. Nah, misalnya Ibu, kalau misalnya namanya terdiri dari 3 kata gimana? Misalnya Hani Nugraha Sugiarto misalnya. Nah, yang diambil nama yang paling belakang, berarti Sugiarto, H.M. Untuk yang selanjutnya, judul buku atau tulisan dicetak miring. Kemudian setiap unsur diakhiri tanda titik kecuali kota terbit diakhiri tanda titik 2. Jika penulisan daftar pustaka lebih dari satu baris, maka paragraf berikutnya harus menjorok dan menjadi satu spasi. Untuk yang selanjutnya, ini ada contoh penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber. Untuk yang pertama, ini penulisan daftar pustaka jika sumbernya dari buku. Format penulisannya, nama penulis, titik tahun terbit, titik ini judul buku, dicetak miring, titik tempat terbit, titik 2 penerbit. Nah, jika penulisnya satu orang, jadi contohnya seperti ini, Nurdin, D, titik tahunnya ini, titik ini judulnya, titik Garut, titik 2 Erlangga penerbitnya. Nah, jika penulisnya terdiri dari 2 orang, ini contohnya Syifa, M dan Farhat Ahsan. Untuk penulis kedua diingatkan kembali tidak usah dibalik, jadi hanya penulis pertama saja yang namanya dibalik. Titik ini tahunnya, titik ini judulnya, titik kota terbit atau tempat terbit, titik 2 ini penerbitnya. Kemudian bagaimana jika penulisnya lebih dari 2 orang atau lebih dari 3 orang? Nah, penulisannya seperti ini. Jadi yang ditulis hanya nama penulis pertama saja. Untuk penulis yang lainnya cukup dengan menggunakan kata DKK saja atau dan kawan-kawan. Ini contohnya Santi, N titik DKK titik ini tahunnya, titik judul bukunya, titik ini kota terbit, titik 2 ini penerbitnya. Nah, untuk yang selanjutnya, penulisan daftar pustaka jika sumbernya dari makalah. Nama penulis, titik tahun, titik judul makalah, tidak usah dicetak miring. Dalam kegiatan seminar atau acara apa makalah tersebut diambil. Kemudian kota terbit, titik 2 penerbit. Contohnya seperti ini, Sudrajat, Y titik 2013 ini judulnya. Kemudian titik, kemudian dalam kegiatan ini seminar tahunan linguistik UPI halaman berapa, titik, kemudian kota terbit, titik 2 dan penerbit.
Selanjutnya ini penulisan daftar pustaka dari sumber dari surat kabar atau media cetak. Nama penulis, titik, tahun, titik, judul. Untuk judul tidak usah dicetak miring, titik, nama media, koma, halaman berapa. Contoh, ini nama penulisnya Sujatmiko, titik, ini tahunnya dan tanggalnya, kemudian titik, ini judulnya tidak usah dicetak miring, titik, ini medianya Kompas, koma, halaman 6. Yang selanjutnya, penulisan daftar pustaka bisa sumber dari skripsi, tesis, ataupun disertasi. Format penulisannya, nama penulis, titik, tahun, titik, judul, dicetak miring, titik, lembaga, koma, kota terbit. Contohnya seperti ini, Rahman, koma, A, titik, tahunnya, ini judul skripsi atau tesisnya, kemudian ini lembaga yang menyelenggarakannya, Sekolah Pasca Sarjana UPI, koma, ini kota terbitnya Bandung. Kemudian yang selanjutnya ini penulisan daftar pustaka jika sumbernya dari internet. Format penulisannya, pengarang, nama pengarang atau penyunting, titik, tahun edisi, titik, judul dicetak miring, kemudian jenis medium, online atau offline, kemudian titik, diakses dari alamat internet. Nah, ini dituliskan alamat internetnya, titik, dan tanggal aksesnya saat kalian mengakses referensi atau tulisan dari internet itu kapan. Contoh, Pranata, A, titik, ini tahunnya, titik, ini judulnya, kemudian medianya online, titik, diakses dari ini alamat websitenya, titik, ini 5 November 2018 tanggal mengaksesnya. Yang terakhir, penulisan daftar pustaka jika sumbernya dari jurnal. Format penulisannya, nama penulis, titik, tahun, titik, judul, artikel, titik, judul jurnal, dicetak miring, koma, volume atau edisi keberapa. Untuk volume atau edisi ini ditulis menggunakan angka Arab atau Romawi, koma, halaman keberapa, titik, dan alamat webnya. Ini contohnya, Setiawati, L, titik, ini tahunnya, ini judul artikelnya, kemudian titik, ini judul jurnalnya, dicetak miring, ini volumenya kelima, koma, ini halaman yang diambilnya dari halaman 176 sampai 178, titik, ini alamat websitenya. Itu beberapa cara penulisan daftar pustaka dari beberapa ini.